Monggo ibu-ibu bisa lenggah dulu, nanti bergantian untuk tensinya. Ya, kalau kosong nanti maju gantian gitu dulu. Iya, ini memang ketentuannya harus ada isian dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi, yes. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya, itu bapak-bapak dalam suasana yang sedikit mendung, tapi kok nggak hujan-hujan ya, musim pancaroba seperti ini. Nah, supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kita diberikan kemanfaatan dari kegiatan hari ini, ya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Okay? Berdoa, saya keyakinan masing-masing dipersilakan. Cukup, terima kasih. Ya, kemarin Dokter Siaka isi tentang apa ya? Saya kok agak lupa. 2 pekan yang lalu, ada yang ingat nggak? Lupa. Judulnya lupa lagi judulnya. Iya, baik. Memang sebaiknya sesuatu yang disampaikan itu bisa langsung dipraktekkan. Idealnya begitu. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan ini memang kami mencari materi itu ternyata gampang-gampang susah. Kalau teori sih banyak, tapi yang bisa dipraktekkan itu yang, kadang gampang-gampang susah. Seperti kita kemarin ada senam kaki, ya senam kaki. Sudah dicoba senam kaki, belum pernah dengar. Oke. Kemudian ada senam Soleus push up. Sudah pernah dengar? Soleus push up. Belum. Sudah dipraktekkan. Sudah dilatih setiap hari. Oke. Kemudian ada lagi pernapasan segitiga. Sudah dikerjakan? Belum. Sudah pernah dengar? Pernapasan segitiga. Oke. Ya, tidak apa-apa. Insya Allah kita dari waktu ke waktu akan bertambah terus keanggotaannya. Ya, nanti kalau semakin besar ya nanti kita akan pindah tempat. Ya, seperti materi-materi seperti itu, ya, itu isinya kan praktek. Praktek itu sudah kita pilihkan dari berbagai teori yang ada, dari berbagai penelitian yang ada. Kira-kira apa ya yang bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu peserta Prolani? Ya. Mungkin di sini dengan di tempat lain berbeda. Ya. Tapi ya jelas kalau di kami sudah kami seleksi materi-materi yang ada kita pilihkan, ya kira-kira sederhana dan bisa dipraktekkan dan bermanfaat kalau dipraktekkan, ya, jadi tidak sekedar hanya datang mendengarkan paparan, mendengarkan materi, kemudian senang sebentar terus pulang. Nah, terus 6 hari ke depan ngapain? Kembali ke aktivitas biasa. Jadi nggak ada efeknya kurang terasa. Makanya nanti selepas ini mungkin kita akan sering ulang. 3 kegiatan tadi,
ya, minimal 3 tadi. Ditambah 1 pengetahuan tentang kepribadian, mengenal kepribadian orang. Ya. 3 praktek dan 1 pengetahuan tentang 3 kepribadian, mengenal kepribadian orang. Jadi juga sebaiknya juga dipraktekkan. Mengenali kepribadian orang itu juga bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan. Oke. Baik. Hari ini temanya lebih kita arahkan ke diabetes. Oke, hari diabetes. Nanti pekan berikutnya tanggal berapa ya? 12, 24. Ya, mungkin nanti topiknya mengenai juga hipertensi. Ya. Nah, diabetes yaitu kondisi kadar gula darah yang tinggi. Kondisi kadar gula darah yang tinggi. Gula darah itu normalnya di dalam badan dia akan dirubah jadi tenaga. Ya. Dia yang paling mudah dirubah jadi tenaga. Baru setelah itu yang akan dirubah adalah lemak. Lemak, setelah itu yang dirubah adalah protein. Itu jadi tenaga. Nah, yang paling banyak menggunakan tenaga kira-kira apa di dalam tubuh kita? Otot. Ya, hampir sebagian besar tubuh kita itu terdiri dari otot. Mulai dari kepala, ada otot apa? Ya, bukan otot. Di kepala ada otot apa? Apa? Bukan. Di kepala ada otot apa? Yang sering kita pakai, otot wajah. Nah, otot wajah. Nah, makanya punya besok ya namanya Titik Puspa. Ya, dia usianya berapa? Ya 70, 80. Tapi kelihatannya seperti usia berapa? 60-an. Kenapa? Bukan masalah perawat. Bukan masalah skincare atau apa, bukan. Justru pengakuan beliau karena beliau sering melakukan senam wajah. Ya, terus pokoknya dia caranya otot wajah itu dilatih sehingga tetap kencang. Ya, itu baru wajah. Mata ya, titik-titik ya, itu olahraga mata, otot mata gitu. Itu sudah pakai kalori, sudah pakai tenaga. Acara Yosefu pas lagi ngomel sama banyak senyum, kira-kira banyak ototnya yang terpakai yang mana? Ya? Ngomel. Justru yang banyak terpakai adalah saat senyum. Ototnya lebih banyak yang terpakai ternyata. Kalau ngomel itu cuma ujung bibir aja, ujung bibir sama lidah. Begitu senyum ototnya gerak semua. Nah, kayak saya aja kemudian saya sering senyum, nah, tapi ketemu langsung senyum. Jadi makanya kelihatan awet muda. Ya, makanya itu silakan dicoba kalau tidur senyum ya. Ya senyumnya nggak apa-apa sih senyum. Paling cuma diingatkan Bu sehat Bu. Jangan di jalan. Ya kalau sama temannya senyum-senyum ya tahu. Ya tanggal muda senyum, pertengahan bulan senyum, tanggal akhir bulan ya senyum. Senyumnya konsisten dari awal bulan sampai akhir bulan. Ya, itu insya Allah awet muda. Ya, otot banyak di situ yang seringkali kita lupa. Nah, ke bawah lagi apa? Muda, tangan, tangan paling banyak. Ya, angkat, ujung ya. Bekerja sehari-hari itu kan otot semua. Ya, badan juga, perut juga, ya, jantung itu juga otot.
untuk bekerja. Paru juga otot, ada ototnya untuk bernapas. Ya, jadi hampir semua tubuh punya otot. Makanya salah satu pengelolaan dari diabetes adalah olahraga. Ya, adalah olahraga. Kenapa? Karena kita akan memaksimalkan, mengoptimalkan kerja otot, mengoptimalkan kemampuan dari otot, memastikan otot apalagi pada lansia tidak mengecil. Kalau pada lansia itu kalau tidak ada aktivitas namanya terjadi sarkopeni. Sarkopeni itu pengecilan otot ya, secara tidak digunakan. Pada orang dewasa biasa pengecilan otot bisa terjadi, tapi tidak secepat lansia. Makanya pada lansia sangat dianjurkan untuk olahraga yang ringan-ringan, yang penting konsisten. Jalan kaki silakan, bersepeda oke, berenang oke, ya. Tadi bangun tidur senyum-senyum sendiri silakan, yang penting ototnya digerakkan, yang bisa digerakkan. Ya, kalau jantung kita nggak bisa gerakkan ya, paru-paru nggak bisa gerakkan. Oh, paru-paru bisa kita latih paru-paru dengan senam, napas segitiga. Kita kontraksikan otot paru-paru, kita latih. Jantung pun sebetulnya juga kita latih dengan senam. Senam apa? Senam aerobik. Senam aerobik itu untuk melatih otot jantung. Seperti kita nanti senam ya Pak Inu lah, itu Pak Inu Kak Rawuh. Kita senam prolani setiap pekan. Ya, jangan mau nambah di luar senam lagi silakan. Itu melatih otot jantung. Di samping otot-otot yang lain juga. Ya. Nah, kemudian setelah otot jantung, otot paru kita latih, otot anggota gerak selain senam apa? Bisa dilatih dengan menggunakan beban. Ya. Menggunakan beban. Botol aqua 600 ml, botol air mineral 600 ml, diisi air boleh. Kurang berat diisi pasir, ya. Kurang berat diisi beton, kurang berat diisi besi, ya. Terus untuk melatih tangan, lakukan itu tuh. Hitungannya adalah 3 kali 10 hitungan per hari. 10 hitungan, 10 repetisi, ya. Diulang 3 kali, terus ganti 3 kali 10. Bisa dinaikkan sampai 12? Boleh. Kalau sampai 12 masih terasa ringan, berarti bebannya kurang. Kalau tetap dilanjutkan, maka tidak efektif untuk membentuk massa otot. Jadi dinaikkan bebannya. Nah, sudah dinaikkan bebannya, hanya bisa maksimal 5, terlalu berat. Minimal adalah 8. Nah, 8 adalah hitungan ideal untuk berat yang bisa kita gunakan. Jadi, saya mau nambah berat seberapa ya? Coba. Oh ya, jadi saya bisa sampai 8. Tambah 9 rodok ngos-ngosan. Agak tekan. Oke, sudah cukup. Kalau masih 7, kurangi sedikit bebannya. Nah, itu yang memastikan otot terutama lemak kita. Ada sekarang yang bentuknya seperti sakit. Ya, betulnya seperti sakit kecil-kecil, isinya besi. Itu bisa untuk beban tangan, bisa untuk beban kaki. Apakah lansia boleh? Boleh, nggak masalah. Ada dijual di online itu ya, pemberat kaki. Itu betulnya kayak sakit gitu. Diisi besinya rata-rata per 4 kilo per batangnya. Nah, itu juga bisa dipakai. Diukur untuk beban kita, oh kurang, masukkan lagi, tambah lagi sampai, itu sudah sampai. Tapi memang agak mahal. Agak mahal untuk yang mahal itu besinya sebetulnya. Saya bisa bikin sendiri enak. Kita tukang las itu mah terus gawe. Ya.
Nah itu otomatis ya, supaya gula darah yang ada di dalam gula yang di dalam darah itu bisa terpakai, bagi yang diabetes kan ada yang namanya resistensi insulin. Jadi insulin itu dia tugasnya memasukkan gula ke dalam sel tubuh kita, itu insulin tugasnya. Insulin diproduksi oleh pankreas, Nah pada lansia, pabrik yang namanya pankreas ini kapasitasnya turun. Di atas usia 60 tahun, kapasitas pabriknya produksi insulin sudah turun sampai 70%. Di atas 60 tahun, sudah mulai turun. Ya. Nah, kalau kita paksa atau produksi terus, kira-kira kalau ada pabrik gula, jadi kalau maju, dia bisa mampu produksi 1000 kintal, ya 1000 atau 1000 ton. Dipaksa produksi sampai 3000 ton. Kira-kira pabriknya meledak nggak? Ya, mesin-mesinnya ambrol semua. Sama dengan kita, pankreas itu begitu. Ketika kita paksakan ya lama-lama ya bukan ambiar ya. Tidak karena itu jadi malas, jadi penurun gaji. Nah makanya bagi lansia, bagaimana kita bantu insulin itu bisa bekerja dengan baik, gula darah bisa bekerja dengan baik adalah dengan olahraga. Ternyata olahraga dia tidak hanya mengefektifkan insulin bisa bekerja, tapi dia bisa membantu gula darah itu masuk sendiri ke dalam sel tanpa dibantu insulin. Jadi ketika kita berolahraga dengan baik, ya dengan benar, gula darah itu masuk sendiri. Harusnya dibantu insulin, tapi pada saat olahraga dia masuk sendiri. Ya, makanya ini sangat penting sekali buat lansia, ya, yang mana kapasitas produksi pankreasnya sudah turun, dibantulah dengan olahraga. Ini yang kami dapatkan di ruang praktek kebanyakan ketika ditanya olahraganya apa, jawabannya sama, olahraga wajah. Ketika kita ditanya itu jawabannya ya langsung kan olahraga wajah tadi. Ya. Kok gula darahnya nggak turun, nggak terkontrol. Nah, itu salah satu jalur gitu. Ya. Kalau sebetulnya ada 7 jalur, 7 pilar perawatan mandiri. Kita baru bicara satu, olahraga. Ya. Dan ini yang harus dipraktekkan. Tidak cukup hanya didengar, tidak cukup hanya dicatat, tapi harus dipraktekkan. Senam di sini sekali, 6 hari berikutnya gimana? Coba kali. Sekarang banyak siapa yang ada kandungan HP? Kandungan HP? Yang nggak kandungan? Ya. Yang di rumah tidak ada HP. Pertanyaannya saya luaskan lagi. Siapa? Boleh tahu? Apa-apa, nggak usah malu. Di rumah nggak ada HP, Bu. Tetangga ada. Bukan HP sendiri, mungkin putranya ada di satu rumah, tetangga dekat. Maksudnya putranya rumahnya dekat. Oh, depan rumah, ya? Oh, nah, namanya keluarga, akhirnya. Berarti bisa pinjam HP. Kenapa baru pinjam HP? Ada? Bukan, ada apa? Kenapa kok harus keroyo-royo pinjam HP? Bukan info. Oke, tapi bukan info yang kita cari. YouTube. Nah, kenapa cari YouTube? Itu ada short-shortnya bagus. Tayangannya bagus-bagus itu. Bukan, senang. Betul. Senam banyak sekali. Mulai dari senam aerobik, senam zumba, senam belalah jelas petalitan yang gitu, sampai senam lansia, senam prolanis pun ada dalam YouTube. Nah, tinggal panjenengan mau nggak praktek.
Nah kita di sini seminggu cuma sekali, kurang. Targetnya berapa? Dalam satu pekan kita olahraga 150 menit per pekan. Di sini berapa menit? 30 sampai 45 menit. Masih kurang 100 menit. Ya. Monggo, itu yang harus monggo nanti bisa diupayakan sendiri. Kalau saya nggak ada masalah gula, saya nggak ada masalah tensi, ya tetap. Nah, di sini saya lihat rata-rata sudah di atas 50 tahun. Ini Pak Ajat masih 20 berapa Pak Ajat? 21. Pak Ajat 21. 17. Iya. Tadi di atas 50 tahun pankreas sudah mulai turun produksinya. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, dan kita bantu gula darah itu dengan olahraga. Kita bantu insulin bekerja, kita bantu pankreas bekerja dengan olahraga. Aerobik 150 menit per kali, per dekat. Nge-gym tadi beban itu 3 kali 10 hitungan per gerakan. Ya. Mau ditambah yang lain apa? Kalau masih kuat, ya, masih kuat itu bisa pakai plank, tahu plank ya? Plank itu posisinya itu agak berat itu, seperti yang kuat saja. Polsit itu juga sebetulnya kalau lansia itu bisa polsit. Oh. Nah, itu dikali ya. Ini kelihatan deh. Itu kelihatan deh. Nah, ini yang wallsit. Jadi usaha kaki ini tegak lurus, siku-siku, bersandar di tembok, ya, lurus dari pantat sampai punggung. Nah, dihitung 1 menit. Ya kalau belum kuat ya semampunya 10 detik boleh, 5 detik pun ya boleh, nanti bertahap ditambah. Ya, lakukan ya. Dengan wallsit semua otot bergerak. Nah, simpel sekali, tapi ya berat. Yang belum terbiasa agak berat. Ya. Boleh dilakukan berapa kali Dok? Boleh, 2-3 kali boleh sekali. Silakan. Asal konsisten. Ya, itu membantu otot kaki, otot pinggang, bagi yang sering sakit gagahannya itu, kalau sering dilakukan, kalau baik. Ya, oke sudah aerobik, sudah penguatan otot. Kemudian adalah senam pernapasan. Ya, senam pernapasan. Senam pernapasan ini bisa dalam bentuk napas segitiga, bisa dalam bentuk yoga, senam yoga, itu senam pernapasan, senam peregangan, ya, itu juga bagus. Tujuannya apa? Supaya badan ini juga rileks, bisa rileks. Oh ya, hampir lupa. Tadi yang senam untuk otot satu lagi apa? Yaitu senam kaki. Senam kaki 9 gerakan. Plus 1 pakai koran dari 10. Itu juga untuk otot kaki. Di dalam senam kaki itu ada yang namanya gerakan soleus push up. Nah, soleus push up boleh diulang-ulang. Soleus push up gimana? Ya, duduk jangan bersandar, itu soleus push up. Usahakan kakinya juga tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus, cari kursi yang agak menyesuaikan ya. Nah, gerakannya hanya gini, ujung kaki. Jangan sampai ujung sekali. Kalau ujung sekali bukan soleus. Jadi hanya begini. Nah, bentuk ini. Ini dari kaki. Ya. Ini ya kayak orang menjahit gitu. Kalau menjahit kan gini ya, ototnya. Ini enggak. Ini segini saja.
seberapa kali tidak terhitung. Ya, moga dicoba soleh pusat. Nah, oke, oke. Kunci cirinya adalah kalau melakukan soleh pusat tidak mudah capek. Pada saat melakukan gini, apalagi sambil lihat sinetron, wah, nggak dihitung ternyata ada 100 kali gerakan, nggak capek. Itu berarti otot soleus yang bekerja. Otot soleus itu di dalam sini, di dalam, bukan otot betis, di dalamnya otot betis. Nah, dia yang pakai gula paling banyak. Makanya kalau habis makan, lakukan soleus push up atau jalan-jalan dulu setelah makan. Disarankan seperti itu. Ya. Bagi yang diabetes, bagi penderita diabetes setelah makan lakukan soleus push up. Berapa dok? Terserah. Ya jangan cuma 5 kali. Jangan efek. Minimal 1 menit ya, 5 menit, gitu. Boleh bergantian kanan kiri boleh. Bersamaan langsung boleh, gitu ya. Jadi olahraganya sudah komplit. Ini nanti tinggal dilakukan di rumah, ya. Baru nanti akan berikan manfaat buat jadinya. Diulang-ulang tiap hari. Selanjutnya segitiga, napas sudah? Besok? Belum ya? Coba kita lakukan sama-sama. Yo. Duduknya senyaman mungkin, tidak bersandar, pandangan lurus ke depan, ambil 1 titik di depan, ambil 1 titik, ya, sejauh mungkin lebih baik, ambil 1 titik, kita lakukan napas segitiga. Yuk, kita mulai, tarik napas, 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, keluarkan, 1, 2, 3, 4, tarik, 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, keluarkan, 1, 2, 3, 4, tarik, 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, keluarkan, 1, 2, 3, cukup. Lebih rileks, lebih rileks, lebih rileks. Ya. Perhatian tetap pada 1 titik. Semakin jauh semakin baik. Jadi cari titiknya ya sejauh mungkin. Kenapa ada sekalian senam mata? Ya, senam otot mata jauh banget. Ya tidak kelihatan seperti ya masih kelihatan yang mana. Berapa kali pengulangannya senam pernapasan ketika bebas? Apakah hanya 4 hitungan? Terserah. Yang penting semampunya, jangan dipaksakan, dan bentuknya adalah segitiga. Ya, bentuknya adalah segitiga. Ya, kalau 6 hitungan ya, tahan juga 6 hitungan, keluarkan juga 6 hitungan. Ya. Bagi yang sudah terbiasa mungkin bisa sampai 10 hitungan. Tarik 10 hitungan, tahan 10 hitungan, keluarkan 10 hitungan. Pada saat tarik, betul-betul ditarik lewat hidung. Tahan dulu, ya tahan. Keluarkan lewat mulut. Lewat mulut, ditiup. Ya, tapi kalau ada pikiran-pikiran yang nggak benar, ya, masalah utang gitu ya, keluarkan lewat mulut. Ya sementara lupa lumayan loh ya. Daripada teringat terus. Nanti selesai ingat lagi. Ya, kita nggak membuat stres oksidatif lama-lama. Ya, lakukan itu. Monggo terserah waktunya pada saat habis sholat boleh, pada saat ada kelonggaran waktu. Yang penting apa? Dilakukan. Yang penting itu. Kalau tidak dilakukan ya sekali lagi ini hanya menjadi materi saja, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau sudah bisa melakukan, mulai ajak keluarga. Atau masih belum konsisten, ajak keluarga langsung. Tujuannya biar untuk mengingatkan. Ayo dok, itu diingatkan.
Dawei ceritanya Pak Dokter ada 3, senam aerobik, senam otot, sama senam relaksasi. 3. Ibu tolong diingatkan, ayo gerak bareng-bareng. Ya, ibu diajak bareng-bareng 3 senam ini. Nah, ya, nanti semoga bisa sama-sama komitmen konsistennya. Baru nanti akan kita lihat efeknya 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Ya, bagi yang prolanis kita lihat efeknya besok Agustus. Nah, Agustus adalah rapotan. Biar agak sangar gitu loh. Rapotan. Nah, hasil saya belajar 6 bulan ini, rapotannya besok Agustus. Rapotnya jelek, belajar lagi 6 bulan lagi. Ya, kita rapotan bisa Agustus biar bagus hasilnya. Kemarin Februari sempat banyak yang turun. Kita berharap Agustus baik semua. Dengan catatan dilakukan. Oke? Sudah? Baik.